kepada Rasulullah SAW terhadap para pengkhianat perang, terkhusus kepada Bani Quraidah yang telah melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah dan bergabung dengan pasukan koalisi Quraisy yang berniat untuk menyerang Rasulullah SAW dari dalam kota Madinah. Sementara kondisi saat itu Rasulullah sedang berhadapan dengan pasukan koalisi Quraisy yang berjumlah sekitar 10.000 pasukan di luar kota Madinah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada baginda Nabi untuk menyelesaikan permasalahan yang dibuat oleh Bani Quraidah yang kemudian Rasulullah serahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk memberikan keputusan terhadap apa yang harus dilakukan atau hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada Bani Quraidah atas pengkhianatan mereka. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz akhirnya memberikan keputusan dengan cara mengeksekusi semua laki-laki yang berada di Bani Quraidah, terutama mereka yang sudah mencapai usia baligh, lalu kemudian memerintahkan juga untuk anak dan wanita mereka untuk dijual dan dijadikan budak. Ini adalah hukuman yang layak dan pantas dilakukan bagi para pengkhianat perang, sebab apa yang mereka lakukan itu sangat fatal dan berbahaya sekali, sehingga tidak ada hukuman yang layak kecuali kematian bagi para pengkhianat seperti itu. Oleh karena itulah kemudian Rasulullah memuji keputusan yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'adz dan mengatakan, wahai Sa'ad, sesungguhnya keputusanmu itu adalah keputusan yang Allah telah kabarkan kepadaku dari atas langit ketujuh. Artinya Allah sendiri yang mengilhamkan kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Kemudian setelah pelaksanaan eksekusi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu tak lain dan tak bukan adalah dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu perang Khandaq maupun pada saat perang Khandaq. Dan ini yang harus mereka lakukan adalah mencabut dari akar permasalahan yang muncul tersebut. Maka yang mereka lakukan saat ini adalah mengincar para provokator-provokator yang memprovokasi pasukan-pasukan koalisi untuk menyerang kota Madinah. Maka diketahui bahwasanya para provokator yang memanasi atau mengompori pasukan Arab itu berasal dari Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah sekelompok Yahudi yang juga sudah diusir dikarenakan upaya mereka untuk membunuh Rasulullah gagal dan diketahui, dan mereka diusir dari kota Madinah. Sebagian dari mereka berdiam di Khaybar, dan Yahudi-Yahudi yang berada di Khaybar inilah yang diketahui menjadi otak terjadinya perang Ahzab. Dan di antara yang paling nampak manuvernya, yang paling nampak perannya adalah seorang pemuka daripada Bani Nadir yang bernama Salam bin Abul Huqayq, yang biasa juga dipanggil dengan Abu Rafi'. Abu Rafi' ini dia adalah orang yang pertama kali
mengusulkan untuk mengadakan ataupun menghasut pasukan-pasukan Arab untuk menyerang Rasulullah. Ia juga orang yang mendanai ataupun membiayai persiapan-persiapan peperangan. Ia juga berkontribusi dengan menyiapkan logistik, senjata, makanan dan lain sebagainya untuk dibawa dan dibekalkan kepada pasukan-pasukan koalisi yang dipimpin oleh Quraisy ini. Sehingga perang Abu Rafiq ini adalah perang yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itulah para sahabat merasa jika Rasulullah mengambil keputusan yang keras terhadap mereka yang berkhianat seperti Bani Quraidah, maka tentu Rasulullah juga akan menindak dengan keras mereka yang menjadi penyebab peperangan tersebut. Dan ini kemudian dicium oleh orang-orang Khazraj. Orang-orang Khazraj ini adalah orang-orang yang berasal dari Ansar, yang mana Ansar itu terdiri dari beberapa kabilah yang ada di kota Madinah, dan yang paling besar adalah Aus dan Khazraj. Nah, pada saat pembasmian ataupun penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh Bani Quraidah, yang paling muncul, yang paling nampak perannya itu adalah kaum Aus dari Ansar. Sahabat-sahabat Aus, bahkan ini pun keputusannya dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az yang berasal dari Aus. Maka hal ini menimbulkan persaingan, dalam tanda kutip persaingan positif, di antara kelompok Ansar yang berasal dari Khazraj. Mereka tidak ingin kesempatan tersebut diambil juga oleh orang Aus, maka mereka mendatangi Rasulullah lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Salam bin Abu Rafiq adalah orang yang banyak memberikan provokasi sebelum terjadinya peperangan ini. Bahkan disinyalir ialah yang menjadi donatur utama dari peperangan ini. Maka izinkan kami untuk memberikan hukuman terhadap orang ini, dan kami akan membawakan jenazahnya atau membawakan kematiannya kepada engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah mendapatkan para sahabat Khazraj mendatangi beliau dan meminta hal tersebut, maka beliau pun mengizinkan permintaan tersebut. Akan tetapi Nabi memberikan peringatan, mengatakan bahwasanya dilarang untuk membunuh wanita dan anak-anak. Jadi ini penyebabnya kaum laki-laki, maka merekalah yang menjadi tujuan. Jangan sampai balas dendam tapi membabi buta. Maka untuk meminimalir korban yang timbul, akhirnya sahabat Khazraj itu hanya memutus 5 orang yang berasal dari Bani Salamah untuk menuju Khaybar, yaitu pemukiman pengungsi Bani Nadir berasal. Maka berangkatlah mereka dipimpin oleh Abdullah bin Atik. Setelah sampai di sana, Khaybar itu adalah satu perkampungan yang berada di dalam benteng yang kokoh. Mereka sampai di sana, kondisi saat itu sudah masuk malam. Maka Abdullah bin Atik melihat bahwasanya ini pintu gerbangnya ini udah mau ditutup. Kalau seandainya ketutup ini susah, karena bentengnya itu tinggi, sulit untuk didaki. Akan tetapi masih ada penjaga yang tampaknya bersiap-siap untuk menutup pintu gerbang Khaybar. Maka Abdullah bin Atik mengatakan, "Kalian tinggal di sini, tunggu di luar, biarkan aku yang masuk untuk mengecek kondisi di dalam.
Sebab kalau lima-limanya datang itu rentan untuk menimbulkan kecurigaan dari penjaga gerbang tersebut. Maka begitu sampai di dekat gerbang, Abdullah bin Atik lalu kemudian melipat pakaiannya seakan-akan baru keluar untuk melaksanakan atau untuk buang hajat. Misalnya kalau buang hajat, melipat celananya, melipat jari tangannya. Nah, ini terlihat oleh penjaga gerbang itu sehingga mengira bahwasanya ini adalah Yahudi, orang-orang mereka yang baru saja buang hajat. Maka ia mengatakan kepada Abdullah bin Atik, wahai hamba Allah, wahai Abdullah, ini pintu gerbangnya udah mau ditutup, cepat-cepatlah masuk. Maka Abdullah bin Atik masuk ke dalam wilayah Khaybar tersebut, masuk ke dalam, kemudian ia menyelip, menunggu sampai penjaga gerbang itu pergi, lalu diam-diam ia mengambil kunci daripada pintu gerbang tersebut. Ini tujuannya kalau seandainya memungkinkan ia buka biar teman-temannya masuk. Lalu kemudian dia mengecek setiap rumah yang ada di sana, setiap pintu yang ada di sana. Dia lihat satu persatu untuk melihat apakah di sana ada Abu Rafi ini. Tak lama kemudian ia mendapatkan bahwasanya Abu Rafi ini dalam kondisi sedang berkumpul dengan teman-temannya, sedang ngobrol, sehingga tidak memungkinkan untuk dirinya sendiri menyerang atau mengeksekusi Abu Rafi.